Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoanya akan dipimpin Ketua Kelas Yudi. Silakan Yudi. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mana? Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, untuk karena kita di jam siang, jam terakhir, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu, ya. Oke. Bisa ice breakingnya? Bisa. Bisa. Oke, sekarang ice breakingnya berdiri atau duduk? Berdiri. Oke, silakan kita ice breaking terlebih dahulu. Siap, siap. Siap. Mulai 1, 2, 3. Terus semangat. 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 Semangat ya, masih semangat ya. Oke. Suara ibu di sini kedengaran jelas? Jelas. Jelas. Oke deh ya. Jadi kita absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya? Hadir semua ya? Oke. Berarti hari ini hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 semuanya hadir. Iya ya? Oke, anak-anak, di sini Ibu ada satu pertanyaan, yaitu tentang bagaimana proses terjadinya perpindahan kalor. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, silakan berdiri. Proses perpindahan kalor bisa melalui 3 cara, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Oke, tepuk tangan. Perpindahan kalor itu ada 3 jenis, melalui konveksi, konduksi, dan Radiasi. Nah, di sini Ibu ingin mengetahui sebatas mana pengetahuan kalian tentang perpindahan kalor tadi. Jadi kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Silakan siapkan HP masing-masing. Link untuk Google Form-nya sudah Ibu share di WA grup. Ya, ada 5 buah soal pretest, kalian kerjakan, pilih jawaban yang mana kalian menurut kalian benar. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Oke, silakan mulai dari sekarang. Sendiri-sendiri ya, jangan contekan. Jadi di sini Ibu ingin mengetahui sebatas mana pengetahuan awal kalian. Sudah? Sudah ya? Sudah. Itu cuma pilihan ganda.
Ada. Kalau sudah silakan kirim, jangan lupa dikirim. Sudah. Oke, sekarang fokus lagi ke depan. Jadi untuk materi kita hari ini adalah perpindahan kalor. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu ada peserta didik dapat membedakan 3 jenis perpindahan kalor dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan percobaan tentang perpindahan kalor. Jelas ya? Ada di layar monitor. Oke, sekarang nanti kita akan melakukan percobaan. Ada 4 kelompok. Kita bagi ini 1, 2, 3. Kelompok yang pertama 4 ya. Yang di sana kelompok 2, kelompok 3, kemudian yang terakhir kelompok 4. Jadi nanti Ibu bagikan LKPD. Kalian silakan lakukan percobaan masing-masing percobaan sesuai dengan urutan kelompok. Percobaan 1 kelompok pertama, percobaan kedua kelompok kedua, dan seterusnya. Kalian diskusikan masing-masing kelompok dan kemudian presentasikan melalui masing-masing kelompok, ya. Jadi percobaan kita ini nanti ada alatnya Ibu bagikan beserta LKPD. Jadi percobaan kita ini adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi konduktivitas termal. Itu ya. Oke. Jadi sekarang kita lihat dulu. Ibu sudah siapkan video pembelajaran. Jadi ini ada video pembelajaran. Sebelum kalian melakukan praktikum atau percobaan, kalian simak baik-baik, jangan ngobrol. Simak baik-baik apa yang disampaikan di video pembelajaran. Nanti kurang jelas, setelah video pembelajaran selesai, kita diskusi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat semua. Kali ini kita akan belajar bersama lagi yaitu tentang perpindahan kalor. Kemudian nanti juga dilanjutkan dengan latihan soal sampel pembahasannya. Kalor berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhu rendah. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, kalor berpindah secara konduksi merupakan perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikel penghantarnya. Perpindahan kalor ini terjadi pada zat berupa logam. Logam merupakan kondutor dibandingkan dengan non-logam. Jadi, laju perpindahan kalor secara konduksi akan bergantung pada panjangnya, luas penampannya, kemudian jenisnya atau konduktivitasnya. Maka dirumuskan dengan laju kalor H sama dengan V per T. V itu adalah jumlah kalornya, atau laju kalor berarti KA delta T per L. K itu adalah konduktivitas termalnya atau tergantung pada jenis logamnya. A itu luas, delta T perubahan suhu, L adalah panjangnya. Jenis perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Ada konveksi terjadi secara alami dan juga ada secara buatan atau paksaan. Laju kalor konveksi akan sebanding dengan luas permukaan benda, kemudian bergantung pada koefisien konveksi dan bergantung pada perubahan suhunya. Perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi. Perpindahan kalor radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau gelombang yang merambat tanpa zat perantara. Laju kalor radiasi akan sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Jadi, H sama dengan sigma A T pangkat 4. Sigma adalah tetapan Stefan Boltzmann. Daya radiasi juga bergantung pada koefisien yang disebut dengan emisivitas. Emisi itu adalah ukuran seberapa besar pemancaran
sigma A T pangkat 4. T-nya adalah suhu mutlak. Perpindahan kalor banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dilihat pada gambar-gambar yang ada di sini. Perpindahan kalor konveksi disebut juga dengan hantaran, konveksi disebut juga dengan aliran, radiasi disebut juga dengan pancaran. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal dan pembahasannya. Nanti akan saya berikan latihan soal baik pada materi perpindahan kalor dan juga materi pada kalor yang kemarin sudah kita pelajari. Akan ada 3 soal. Yang pertama nanti tentang menghitung laju kalor konduksi, sedangkan yang kedua akan menghitung laju kalor konveksi, serta yang ketiga nanti menghitung banyaknya kalor yang diperlukan ketika sebuah benda itu berproduk dan mengalami pertambahan suhu. Bisa dilihat soal-soalnya ada di sini. Dan langsung kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal tadi. Dari soal yang pertama, saya lihat yang diketahui adalah tadi luasnya, kemudian panjangnya atau tebalnya, kemudian koefisien konduksi serta perubahan suhunya. Dan kalau kita hitung berapa laju kalornya atau banyaknya kalor selama 1 detik atau 1 sekon, V, tinggal kita masukkan ke persamaan laju kalor konduksi. Dari persamaan laju kalor konduksi, V bersama dengan karena delta T/L. Kalau kita masukkan nilainya K koefisien konduksi, A luas, kemudian delta T adalah suhu, dan L-nya adalah panjangnya. Dari hasil hitung nilai yang sudah ada tadi, maka akan diperoleh nilai laju kalor konduksi adalah sebesar 750 kali 10 pangkat 4 atau 7,5 kali 10 pangkat 2 dengan satuan adalah Joule. Tadi dalam soal ditanyakan bahwa laju kalor konduksi setiap detik, sehingga nilai T-nya adalah 1 sekon atau 1 detik. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Dari soal nomor 2 diketahui bahwa perbedaan suhu antara Rio dan Milano adalah 10 derajat Celcius. Kemudian diketahui luasnya itu dari panjang dan lebarnya yaitu 8 kali 5 sama dengan 32 meter persegi. Kemudian koefisien konveksinya adalah 3,5. Di sini ditanyakan berapa laju kalor konveksinya, tapi dalam waktu 1 jam. Untuk mengerjakan soal ini, kita masuk ke persamaan laju kalor konveksi. V bersama dengan HA kali delta T. Kita masukkan nilai-nilai yang ada, yaitu kali 3,5, A 32, dan delta T-nya adalah 30. Didapatkan V-nya adalah 1120 dikalikan dengan waktunya. Tadi waktunya adalah 1 jam. 1 jam kita jadikan ke dalam sekon atau detik terlebih dahulu sebelum kita hitung. 1 jam itu ada 60 menit. 1 menitnya adalah 60 detik atau 60 sekon. Maka 1 jam akan sama dengan 3.500 sekon. Sehingga dari nilai besarnya 3.500 sekon kita masukkan ke dalam persamaan V sama dengan 1120 dikalikan dengan 3.600. Didapatkan nilai 4.032.000 atau 4,032 kali 10 pangkat 6. Kemudian langsung kita masuk ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 tadi ketahui ada es batu dari suhu 0 derajat dia akan berubah menjadi air dengan
menjadi air dengan suhu 50 derajat Celcius. Kemudian langsung kita masukkan yang lain ada yaitu tadi massa esnya adalah 10 gram ketika kilogram adalah 5,1 kilogram. Kalau untuk esnya atau L-nya 3,6 itu, maka bisa mendapatkan nilai 33.600. Kemudian setelah es itu meluber, dia akan menjadi air dengan suhu 6 derajat dan akan disusun sampai ke 50 derajat. Maka perubahan suhunya ada 50. Tinggal kita masukkan nilainya N-nya 0,1, C airnya total dose airnya 4.200 dan perubahan suhunya adalah 50. Maka misalnya Q atau V karena perubahan suhu adalah 21.000. Setelah kita hitung semua tadi dari Q1 kalau karena perubahan wujud dan Q2 kalau karena perubahan suhu, maka jumlah kalori yang diperlukan untuk merubah 10 gram es menjadi air dengan suhu 50 derajat adalah 33.600 ditambah dengan 21.000 yaitu 34.600 joule. Jadi untuk merubah 10 gram es dengan suhu 50 derajat menjadi air dengan suhu 50 derajat Celcius diperlukan kalori sebanyak 34.900 joule. Oke, sahabat semua, demikian tadi apa yang kita pelajari hari ini, yaitu kita sudah belajar tentang Oke, tadi sudah dilihat untuk videonya. Udah ya? Ada yang masih ngantuk kan? Enggak ya? Tentang video tadi, semangat ya? Nah, dari video pembelajaran kita tadi, ada yang belum jelas atau ada pertanyaan? Oke, silakan. Udah? Yang tadi kan hanya menggunakan atau ada contoh lain dari perbedaan kalor dari pertanyaan. Yang lain bisa menjawab dari pertanyaan si Yuda. Oke, silakan. Bila saya menjawab pertanyaan dari Yuda, contoh lain dari kalor dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama itu perbedaan kalor produksi, contohnya memasak dengan oven, penggunaan pemanasan listrik, sentuhan pada kursi kayu atau logam. Yang kedua yaitu perbedaan kalor konveksi, contohnya kipas angin, pemanasan air pada pancur atau bak mandi. Yang ketiga yaitu perbedaan kalor radiasi, contohnya pemanasan dengan lampu inframerah. Nah, ada yang bisa menambahkan? Yudi mungkin? Berdiri? Yudi? Baiklah, contoh lain dari perbedaan kalor secara produksi itu adalah yang pertama yaitu pemanasan sendok dengan air makan, dan yang kedua yaitu konveksi, yaitu adalah memanaskan mentega di dalam panci yang panas, dan yang terakhir itu ada radiasi, yaitu perbedaan kalor yang contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Oke, jadi ini dan kawan-kawan. Baik, sekarang Ibu bagikan LKPD. Siapkan bahan-bahan dan alat untuk yang dicobakan. Kelompok pertama tadi siapa? Saya ya. Kelompok kedua, kelompok ketiga, Yuda, dan terakhir kelompok 4. Ibu ulangi lagi. Silakan buka LKPD-nya. Alat-alatnya juga siapkan. Nah, di LKPD itu jangan sampai salah melakukan percobaan. Kata ibu tadi di sana ada 4 percobaan ya. Jadi sesuai dengan urutan kelompoknya. Percobaan 1 dilakukan oleh kelompok 1, percobaan kedua dilakukan oleh kelompok 2, dan seterusnya. Nanti di sana ada isian untuk bahan diskusi kalian. Kalian diskusikan masing-masing kelompok. Kemudian pilih salah satu yang ditunjuk yang ingin mempresentasikan nanti. Ya. Kemudian yang terakhir, lihat lembaran terakhir. Di sana ada persamaan. Lihat dulu. Ada persamaan beberapa nilai, itu kalian simpulkan bagaimana.
ada luas penampang, kemudian suhu, dan apa satu lagi? Panjang. Jadi kalian simpulkan kalau nilai-nilai tersebut semakin tinggi, apa yang terjadi dengan kalor? Ya, silakan lakukan percobaan mulai dari sekarang. Lilinnya dipastikan berdiri utuh, jangan sampai goyang. Santai aja. Pastikan dulu apinya menyala, nanti tidak terasa di tangan. Lihat petunjuk LKPD-nya. Benar-benar dirasakan mana yang lebih cepat panas. Nanti kasih alasan. Jadi diskusikan masing-masing kelompok. Kelompok pertama itu ada kayu dengan paku. Jadi mana yang lebih cepat panas? Gak apa-apa dicoba yang lain kalau misalnya ini salah rasa. Iya, gantian. Siapa tahu kulitnya ini? Enggak. Terasa lagi kan? Jadi gantian nggak apa-apa. Nah, ini paku dengan luas penampang yang berbeda ya. Kelompok 3 paku yang sama dengan ukuran api yang berbeda. Ada api besar, atau lilin besar, dan ada lilin. Yang terakhir ini kawat ya. Kawat dengan panjang kawat yang berbeda. Jadi dibedakan mana yang lebih cepat panas, panjang kawat yang panjang atau yang pendek. Jangan satu orang merasakan, yang lain juga merasakan. Siapa tahu ada satu orang yang tidak terasa lagi dengan kulitnya. Sambil didiskusikan, itu ada di LKPD beberapa pertanyaan. Ini sudah dicoba. Kalian diskusi ya. Didiskusikan. Kalau ada yang diam, berarti penilaian ibu di sini tidak bertanggung jawab. Enggak disiplin, ibu tulis di sini. Ibu diri udah di save tuh. Pertama itu konsepnya. Ini kalau ada pemasannya apa? Ya, banyak posisinya biar Matikan kalian diskusikan dulu. Jadi pastikan ya, semuanya merasakan mana yang lebih cepat panas. Kawat panjang apa kawat pendek? Diskusi. Jadi sudah mana yang lebih cepat?
Kesimpulannya jangan lupa. Itu ada koefisien positivitas, ada relasi
Ini masing-masing kelompok tadi merasakan semua. Kelompok satu tadi setik setik kayu dengan paku mana yang lebih cepat panas ya. Diskusikan. Terus nanti ada di LKPD itu ada pertanyaan tentang nilai-nilainya. Kalau misalnya koefisien produktivitas termal semakin tinggi, apa yang terjadi? Terus penampang dan suhu yang tinggi, apa yang terjadi sama kalor? Ya, ini yang kelompok kedua memanaskan paku yang berbeda. Kelompok tiga dengan api yang berbeda. Kelompok empat panjang kawat ya. Tadi pas nyampe kecil, sama kemarin itu sambil waktu 10 itu sendiri itu keluarga di sini lingkungan juga lingkungan sekeluarga banyak kali itu saya ngomong ke suami untuk dulu apa lagi itu ya nanti apa sih kita dulu ada bapak ini mau satunya pun mau jadi ya langsung bulan dulu kan itu bulan itu memang hebat ada yang mudah Baik, sudah? Sudah ya? Ada yang belum? Diskusinya? Kalau ada yang belum, itu kelompok 2 kayaknya belum. Silakan diskusi. Bertunggu sebentar lagi. Bu kasih waktu 5 menit lagi ya. Ya, Bu. Yang lain dibimbing. Teman kelompoknya kalau misalnya belum jelas, silakan berdiskusi. Itu namanya kita berkelompok ini gunanya untuk saling diskusi. Jadi temannya yang satu belum ngerti, yang satu lagi menjelaskan, gitu ya.
Kencangnya. Sudah? Sudah. Baik, nah, kita mulai dari kelompok sesuai dengan urutan kelompok aja ya. Iya, Pertama, disebutkan siapa yang mewakili dari teman-temannya ingin mempresentasikan. Jadi di tempat aja, di tempat masing-masing yang mempresentasikan, tapi berdiri biar kelihatan siapa yang ngomong, ya. Silakan kelompok yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang tadi telah kami percobaan pada eksperimen yang telah kami lakukan. Dari hasil percobaan kami, yaitu dengan memanaskan paku dan kayu secara bersamaan, ternyata paku yang lebih duluan panas. Karena logam seperti paku memiliki konduktivitas termal yang lebih tinggi daripada kayu. Karena konduktivitas termal yang lebih tinggi, paku akan lebih cepat panas daripada kayu jika keduanya dipanaskan secara bersamaan. Ini berarti bahwa paku akan menyerap panas lebih cepat dan mencapai suhu yang lebih tinggi daripada kayu dalam waktu yang lebih singkat. Mungkin itu saja hasil percobaan dari kelompok kami yang ingin kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok 2. Siapa yang mau presentasi? Yudi ya. Yudi berdiri. Yang lain silakan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Akhirnya saya Ivan Yudi, mewakili kelompok 2, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai percobaan, yaitu percobaan memanaskan paku dengan luas penampang yang berbeda. Baiklah, dari percobaan yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa paku yang lebih kecil akan lebih cepat panas daripada paku yang memiliki luas penampang yang lebih besar. Sehingga mengapa hal ini dapat terjadi? Alasannya karena luas penampang yang lebih kecil pada paku yang lebih kecil ini menghasilkan volume yang lebih kecil pula untuk panas harus menyebar. Sehingga dalam hal ini panas yang dihasilkan oleh sumber panas akan lebih terkonsentrasi pada luas penampang yang lebih kecil. Sehingga paku yang lebih kecil ini lebih cepat panas. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami mengenai praktek percobaan dua buah paku yang sama dengan dua nyala api yang berbeda. Dari hasil percobaan kami, yaitu lilin besar akan lebih cepat panas dibandingkan lilin kecil. Alasannya adalah bahwa lilin besar memiliki lebih banyak massa yang berarti memiliki banyak molekul yang dapat bergerak dan bertabrak satu sama lain. Ketika paku ditempatkan pada permukaan lilin, molekul-molekul lilin besar akan memiliki lebih banyak energi kinetik untuk ditransfer ke paku, sehingga memanaskan paku lebih cepat. Lilin kecil memiliki massa yang lebih sedikit, sehingga molekul-molekulnya memiliki energi kinetik yang lebih rendah dan transfer energi ke pakunya akan lebih lambat. Terima kasih. Silakan silakan. Sekarang giliran kelompok yang terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan
akan membacakan hasil percobaan dari kelompok kami, di mana kami melakukan percobaan kepada kedua kawat dengan ukuran panjang yang berbeda. Dari hasil percobaan kami simpulkan bahwa kawat yang lebih pendek akan lebih cepat panas dibandingkan dengan kawat yang lebih panjang. Alasannya adalah karena panas merambat melalui konduksi termal yang terjadi ketika partikel-partikel dalam benda saling bertumbukan dan mentransfer energi panas. Ketika kawat dipanaskan, energi panas akan ditransfer dari partikel-partikel yang bergetar di ujung panas kawat ke partikel-partikel di sepanjang kawat. Semakin panjang kawat, semakin banyak partikel yang harus dilewati oleh energi panas untuk mencapai ujung yang lebih jauh. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk panas merambat melalui kawat yang lebih panjang akan lebih lama dibandingkan dengan kawat yang lebih pendek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, akhirnya percobaan kita sudah selesai. Ibu ambil LKPD-nya ya untuk bahan penilaian Ibu. Mana nomor 4? Baik, sekarang di WA group silakan buka HP-nya. Di WA group sudah Ibu share link Google Drive bahan ajar ya. Di sana ada bahan ajar, ada materinya. Nah, kalian kerjakan soal di uji pemahaman. Di sana kan ada soal latihan, tapi kalian kerjakan di uji pemahaman. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Oh, 15 menit. Lihat dulu HP-nya, soalnya seperti apa. Dikerjakan masing-masing ya, karena di sana uji pemahaman mandiri. Soalnya di-share di grup. Tulis nama kelas, jangan lupa. Nanti keliru dengan 11 MIPA lain. Di uji pemahaman itu kan soalnya hitungan. Ya, tadi di video sudah Ibu putarkan di link bahan ajar, bisa kalian baca sedikit baru lihat soalnya, dikerjakan soalnya. Jangan contekan, kerjakan masing-masing. Ada perlu buram? Perlu ya? Perlu itu menghitung ya? Dua. Sudah dari dikumpul nanti satu lembar yang ada nama dan kelas, jangan buramnya ini. Ya kan? Ada yang kurang? Sudah. Sudah.
Ya? Kalau di latihan soal itu kan pilihan ganda. Kalau diuji pemahaman esai.
Sudah? Kalau sudah, silakan kumpulkan lembar jawabannya. Ya. Dua lembar. Ada yang bisa menjawab semuanya? Baik, masih semangat? Masih. Coba kita berdiri lagi. Semangat dulu. Silakan, siapa yang mimpin semangatnya? Yudi ya, silakan Yudi. Tepuk semangat. Satu kali lagi, biar tetap semangat, tidak ada ngantukan. Lagi, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat ya, walaupun di jam siang. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan percobaan kita tadi. Yudi ya, Yudi lagi. Oke, Yudi, silakan Yudi. Baiklah, dari hasil percobaan dan diskusi yang telah kita Coba berdiri, berdiri. Teman-teman yang lain pengen lihat Yudinya seperti apa. Baiklah, dari percobaan dan diskusi yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa satu, perpindahan panas dapat melalui 3 cara, yaitu 1, konveksi, 2, konduksi, dan yang terakhir adalah radiasi. Selanjutnya, setelah melakukan percobaan tadi ditemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konduktivitas termal. Yang pertama itu adalah material. Semakin padat material yang dicoba, maka makin tinggi konduktivitas termal yang dihasilkan.
Yang kedua ada pengaruh tubuh, dan yang ketiga ada pengaruh ketebalan material. Tiga yaitu dari persamaan koefisien konduksi termal, luas penampang, perubahan suhu, dan panjang dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai-nilai luas penampang, suhu, dan panjang itu, maka semakin besar pula jumlah kalori yang merambah. Tangan dulu. Jadi ulangi, untuk pelajaran kita hari ini adalah perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor itu ada 3 cara. Yang pertama itu tadi apa? Konduksi. Konduksi itu perpindahan kalor yang merambat melalui kontak langsung antara dua benda yang memiliki perbedaan suhu. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menyentuh gagang panci yang panas dan kita rasakan panasnya merambat ke tangan kita. Yang kedua apa? Perpindahan kalor konveksi. Konveksi itu melalui pergerakan massa fluida, yaitu pada zat cair dan gas. Contohnya adalah ketika kita memasak air di dalam panci dan kita melihat air yang panas naik dan kalau dingin dia turun. Dan terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah itu melalui perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik. Seperti yang kita rasakan kadang pagi hari itu matahari yang menyerap ke kulit kita. Itu ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, tetap semangat? Oke, kalau di awal pembelajaran tadi ada ibu lakukan pretest untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang perpindahan kalor. Kalau sekarang ini post test. Jadi setelah kita lakukan diskusi, setelah menonton video, terus melihat teman-temannya presentasi, apa yang kalian dapatkan selama pembelajaran, kita lakukan post test. Jadi post test itu ibu kirim lagi-lagi di WA group, ada link Google Form 5 soal. Kalau tadi 5 soal juga. Jadi silakan siapkan HP-nya, lihat soalnya sudah ibu kirim ke link grup. Mulai dikerjakan sekarang. Ini ibu pengen tahu setelah melakukan pembelajaran ini apa bedanya dari pretest tadi, pengetahuan sebelum kalian dapatkan, dan post test setelah kalian lakukan pembelajaran tadi. Oke ya, silakan buka HP-nya, kerjakan mana pilihan yang kalian menurut kalian yang benar atau tepat. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Terus jangan lupa juga dikirim, nanti ibu rekap untuk penilaiannya. Oke, silakan dari sekarang.
Sudah? Sudah ya? Oke, pastikan dulu HP-nya dikirim, nanti tidak terkirim, jadi tidak masuk ke data Excel Ibu. Oke ya? Sudah? Silakan HP-nya disimpan. HP-nya disimpan dan lainnya disimpan sambil merapikan alat-alat tulis kalian. Minggu depan kita belajar materi tentang termodinamika. Perpindahan kalor Ibu cukup sampai di sini. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri saja dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama membaca doa penutup atau doa pulang ya. Oke, yang dipimpin lagi oleh Yudi. Silakan Yudi. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Nana silakan pulang. Pulangnya hati-hati, jangan ngebut-ngebut berkendaraan. Bersedia. Terima kasih pada Ibu Guru. Terima kasih, Bu. Silakan.